Ibu para peserta webinar sekalian, ketika bicara peluang, apalagi ada kata besar, maka ini mudah-mudahan menjadi pintu masuk yang baik untuk kita bersemangat dalam 1 jam untuk nanti bersama para pembicara yang sudah siap untuk bersama kita. Peluang besar bisnis online herbal inovatif di era pandemi, dan saya tak ngerpek dulu ya. Nanti akan ada Pak Wi Hermanto, PhD, MSc APT. Beliau seorang medical herbalist, praktisi medical herbalist, dan kita akan minta beliau nanti untuk berbicara banyak tentang pengobatan herbal seperti apa. Banyak insight-insight menarik nanti. Kemudian juga akan menghadirkan Ivana Setiawan. Beliau ini adalah seorang chef, sekaligus juga dosen di Universitas Ciputra. Sebagai owner dari Sweet Outreach Patisserie, nanti Mbak Ivana akan berbicara, akan sharing ke Anda semua tentang betapa banyak peluang yang bisa diraih dari bisnis olahan herbal ini. Dan tidak lupa juga nanti ada Pak Edward Setia Dharma selaku Marketing Manager Herbacor yang akan berbicara tentang product knowledge, dan nantikan apa kejutan-kejutan luar biasa dari Pak Edward soal peluang bisnis yang ditawarkan oleh PT Herbacor dengan salah satu produknya adalah Herbal Story. Baik, saya mengundang Pak Wi Hermanto, PhD, MSc AVT untuk tampil sebagai pembicara pertama. Pak Hermanto, silakan. Selamat pagi Pak Her. Selamat siang Pak Her. Halo. Termute sepertinya itu. Oh iya. Ya. Oke. Pak Hermanto, apa kabar? Salam sehat. Luar biasa. Salam sehat, Pak. Salam sukses. Ya. Baik, silakan. Semua. Terima kasih Pak Rudi sudah memberikan satu pengantar. Hari ini ada webinar peluang besar, ya. Terima kasih. Mungkin belum diperkenalkan lebih jauh. Saya Wi Hermanto sebagai sehari-harinya sebagai apoteker desain obat. Ya, jadi mungkin belum terlalu familiar. Bidang yang saya geluti itu adalah satu riset dan inovasi di bidang farmasi, obat-obatan, obat tradisional, kosmetika, dan makanan kesehatan. Dan saya juga sebagai medical herbalist, jadi saya lebih mendalami masalah-masalah herbal untuk kesehatan di bidang pengobatan. Ya, mungkin itu saja perkenalan untuk saya. Jadi kalau nanti ketemu saya, kita bisa say hello. Ya, hari ini kita akan belajar peluang bisnis olahan herbal inovatif di era pandemi. Ya, kalau kita berbicara tentang pandemi, itu kadang-kadang banyak orang itu berpikir sesuatu yang menakutkan. Belum lagi kita mendengar isu-isu di luaran yang belum tentu ada kebenarannya. Ya, memang pandemi ini yang kita alami bersama ini bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Ya, kalau kita lihat di broadcast di YouTube dan lain sebagainya, itu kadang-kadang sangat menakutkan sekali. Ya, jadi kita harus bijak dalam menghadapi pandemi ini. Ya, kalau kita lihat berapa angka kematian, berapa angka yang didapat oleh penduduk itu kadang-kadang nilai fatalnya itu tinggi sekali. Jadi virus ini mungkin kita bisa lihat perkembangan dunia itu kenapa begitu cepat sampai menyebar ke seluruh dunia dari asalnya di sebuah kota di China, di Wuhan, dan itu berkembangnya cepat sekali. Itu mungkin karena transportasi itu sudah berkembang begitu cepat. Ya, juga ada perkembangan dari virus-virus ini. Ya, nanti mungkin saya sekilas akan menjelaskan kenapa virus ini juga bisa bergerak begitu cepat. Kalau kita lihat sebelum itu,
sekitar tahun 2012-2015 juga ada wabah seperti SARS. Ya, itu juga tingkat kematian dan fatalnya itu sampai 40%. Ya, kalau kita lihat sebelumnya lagi, itu tingkat fatalnya hanya 10%. Itu terjadi di Middle East, ya, MERS, ya. Jadi virus-virus ini sebenarnya dari keluarga yang sama, tetapi tingkat keganasannya semakin tahun itu semakin bertambah, ya. Mau tidak mau manusia harus berusaha untuk menghadapi semua itu. Kalau kita lihat di negara-negara yang terjadi pandemi yang hari-hari ini, kenapa ada negara yang hasilnya begitu bagus, ada negara yang hasilnya tidak bagus, ya. Nah, ternyata setelah saya melihat dari perkembangan semua itu ya, itu awalnya di negara Tiongkok di Wuhan, itu tingkat kesembuhannya itu sangat bagus dan besar sekali. Ya, kenapa? Nah, mereka itu menggunakan kombinasi di dalam satu sistem kedokteran mereka. Jadi ada kedokteran modern dan kedokteran klasik. Nah, disitulah hasilnya itu sangat memuaskan. Bahkan sampai hari ini, negara tersebut telah melayani dan membantu banyak negara-negara lain dalam masalah pandemi ini. Nah, itu sebabnya herbal itu sangat penting sekali. Kalau kita lihat ke belakang lagi, kenapa herbal itu sangat penting? Ya, itu mungkin seratusan tahun yang lalu itu juga ada flu Spanyol. Ya, nah, saudara mungkin juga pernah dengar. Jadi saya ini menggambarkan satu sejarah bagaimana virus itu terjadi dan penanganan apa yang hasilnya bagus. Nah, ternyata di flu Spanyol itu mungkin sekitar tahun ya 1917-15. Ya, ya. Nah, itu ada di negara-negara seperti di Spanyol dan lain sebagainya. Itu tingkat kematiannya sangat tinggi sekali. Tetapi kenapa di negara Belanda di saat seperti itu tingkat kesembuhannya sangat bagus sekali. Ternyata di negara Belanda itu mereka menggunakan yang namanya Pelkina saat itu. Ya, nah Pelkina ini bagian dari herbal. Ternyata herbal itu membantu masalah-masalah seperti ini. Ya, hari-hari ini juga kita lihat kenapa ada negara yang tingkat keberhasilannya sangat kurang sekali. Ya, seperti Amerika, itu penduduknya tidak lebih banyak dari Tiongkok, tapi tingkat keberhasilan mereka sangat kurang sekali. Ya, kalau kita lihat, ternyata herbal itu sangat berperan sekali di dalam hal penyembuhan. Di Tiongkok sebenarnya ada satu tim ya, itu pusat pengendalian wabah. Ya, mereka bersatu antara kedokteran barat dan kedokteran klasik ini. Mereka membentuk satu formula yang cukup terkenal, itu yang namanya Qing Fei Bai Tu Tang. Ya, itu telah diuji bahkan di Amerika, di Eropa, dan tingkat kesembuhannya sampai 98,5%. Ya, hari ini saya tidak bawa buktinya, tapi Bapak Ibu bisa melihat nanti di internet, menekan formula itu nanti dia akan keluar. Itu secara statistik, secara ilmiah itu sudah dibuktikan karena dibuat dari 3 formula yang sudah terbukti ribuan tahun. Hanya karena ada pandemi ini, kemudian pakar herbal itu mereka memformula ulang. Ya, jadi satu kesimpulan saya, herbal itu berperan penting di dalam pandemi ini. Ya, dan sekarang banyak perusahaan farmasi berlomba-lomba untuk membuat produk-produk herbal. Artinya, secara kesehatan, herbal itu sangat membantu. Yang kedua, secara bisnis, masa depan herbal itu sangat bagus. Mungkin nanti akan dibahas bagaimana pengolahan dan secara bisnisnya oleh 2 rekan saya yang lain. Ya, sekarang kita akan masuk bagaimana perbedaan dari kedokteran modern dan kedokteran klasik itu. Ya, ini 2 sistem kedokteran yang
yang sebenarnya saling mendukung. Ya, mungkin bisa slide kedua. Slide kedua bisa. Sudah, Pak. Sudah kelihatan? Sudah. Lanjut, Pak Er. Ya. Sudah. Oh ya. Nah, kok di tempat saya tidak ada ya? Ya, saya lanjutkan saja ya. Kedokteran modern dan kedokteran klasik itu memang ada satu perbedaan. Tapi sebenarnya sistem ini adalah sistem yang saling mendukung. Nah, kalau kita lihat kedokteran modern itu dia banyak menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kedaruratan. Misalnya penyakit-penyakit serangan jantung, stroke, dan lain sebagainya. Atau kelahiran, kecelakaan. Ya, tetapi kedokteran klasik itu dia menjaga kesehatan. Bagaimana tubuh ini untuk hidup di dalam kondisi yang sehat. Ya, dengan herbal, dengan herbal obat-obatan dan herbal nutrisi. Ya, nah kemudian kedokteran modern juga dia menyelesaikan hanya akibat saja. Kalau kedokteran klasik itu penyebabnya. Seperti misalnya orang diabetes. Itu yang diselesaikan, diberikan obat untuk menurunkan gula yang di dalam darah. Tetapi penyebabnya tidak. Ya, seperti contoh obat-obat golongan metformin dan glibenclamide itu hanya menurunkan kadar gula yang ada di dalam darah. Tetapi beda dengan kedokteran klasik herbal, ya. Dia mencari di mana penyebabnya. Oh, mungkin pankreas, diperbaiki pankreasnya. Kalau pankreasnya sudah oke, itu kan tidak akan terjadi peningkatan gula yang tidak terkendali. Ya. Nah, kemudian perbedaan obat farmasi itu ada di kedokteran modern, itu sebenarnya dia adalah zat aktif tunggal. Adapun dalam bentuk mungkin kombinasi yang saling mendukung. Tapi kalau obat tradisional itu lebih banyak kepada multi komponen, jadi multi target, ya. Jadi kalau kedokteran modern itu berbicara yang ilmiah, bagaimana obat itu bekerja dan lain sebagainya, efektivitas bagaimana, indikasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau kedokteran klasik itu berdasarkan empiris, pengalaman, turun-temurun yang sudah sekian tahun, bahkan ada yang sampai 5.000 tahun. Jadi saya kadang-kadang berbicara untuk sebuah dasar buku ilmiah yang sudah usianya 5.000 tahun dan sampai hari ini masih dipakai. Ya, kalau buku-buku kedokteran baru itu biasanya ada edisi 1, 2, 3 itu direvisi dan direvisi. Tetapi konsep daripada kedokteran klasik bukunya tidak ada revisi. Sudah usia 55.000 tahun, ya. Nah, kemudian kedokteran modern itu dia bersifat spesialisasi seperti paru, jantung dan lain sebagainya. Tetapi kalau klasik dia bersifat holistik. Dia menilai manusia itu secara utuh. Ya, karena manusia itu setiap organnya itu saling berhubungan. Kalau paru-paru bermasalah, itu nanti tidak akan berpengaruh kepada ginjal, kepada jantung, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa diselesaikan satu sisi saja. Ya, itu dari sistem holistik. Kemudian kedokteran modern mempunyai satu parameter istilah sembuh itu adalah sehat. Titik sampai di sana. Nah, kalau kedokteran klasik itu dia berbicara tentang sembuh itu adalah sehat tanpa obat. Ya, nanti mungkin saya akan jelaskan kalau misalnya ada satu pertanyaan dan lain sebagainya, nanti saya akan jelaskan kenapa kedokteran klasik mengatakan sembuh itu adalah sehat tanpa obat. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering melihat, oh, saya sakit ini harus minum obat seumur hidup. Itu Halo. Ya. Maaf, Pak Hermanto mungkin bisa supaya kelihatan, Pak. Saya rindu dengan wajah Anda, Pak. Nggak kelihatan di layar, Pak. Saya Pak, ya mungkin ada di layar wajahnya Pak Hermanto. Nah, ini baru kelihatan, Pak. Monggo, silakan. Oh, sorry. Ya. Lanjut, Pak, lanjut. Ya, lanjut ya. Waktunya masih cukup, Pak. Baru pengantar ini. Ya, 10 menit lagi, Pak. Oh ya, oke.
saya akan cepat saja. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan, nanti bisa kita di pembahasan. Ya. Nah, kalau kedokteran modern, ketika dikasih obat itu reaksinya cepat. Kalau klasik itu dikatakan lambat. Sebenarnya saat-saat ini sih dengan perkembangan teknologi, obat-obat herbal itu tidak lambat. Karena kita sudah punya teknologi bagaimana satu obat herbal itu bisa langsung kepada sasarannya dan dia bekerja di situ dengan cepat. Ya. Kemudian efek samping. Nah, efek samping itu kalau di obat-obat farmasi itu butuh pengawasan seorang dokter, terutama obat-obat keras. Nggak boleh sembarangan minum antibiotika, obat-obat keras, itu butuh pengawasan. Karena semua obat farmasi itu ada efek sampingnya. Ya, kalau efek samping untuk herbal itu sebenarnya sangat rendah sekali. Karena di dalam herbal itu, di dalam komponennya itu ada yang saling mendukung dan saling mengurangi efek samping daripada bahan utamanya. Ya, jadi sangat aman sekali. Ya, kalau kita lihat efek samping di obat-obat farmasi itu setiap hari itu ada pelaporan. Di Badan Kesehatan Dunia itu menerima laporan-laporan efek samping dari obat-obat farmasi itu luar biasa dari seluruh dunia. Itu ada setiap laporan yang namanya patient reported outcome. Ya, itu satu laporan efek samping obat-obat farmasi. Ya, mungkin orang awam tidak terlalu familiar dengan itu. Ya, saya mendapat secara berkala laporan-laporan seperti itu. Ya, termasuk obat-obat yang di-approve oleh FDA dan lain sebagainya, dan termasuk obat-obat yang ditolak. Ya, itu mungkin perbedaan kedokteran modern dan kedokteran klasik. Ya, sekarang kita akan masuk di slide berikutnya. Ya, sudah. Saya kok tidak melihat slide di layar ini. Ya? Lanjut, Pak. Lanjut. Sudah ya? Nah, ya. Back to nature. Kenapa orang sekarang beralih ke back nature? Ya, sebenarnya persoalannya ini di dalam pandemi sangat penting itu orang menjaga daya tahan tubuh. Itu sangat penting sekali. Memang obat COVID-19 itu belum ada, tetapi daya tahan tubuh itu sangat penting untuk menjaga bagaimana virus tidak kena di tubuh kita. Ya, kita harus melakukan pola hidup yang sehat dan vaksin itu perlu, tapi tidak semua virus bisa ada vaksinnya, ya, seperti Ebola dan lain sebagainya itu tidak ada vaksinnya, ya. Jadi daya tahan tubuh kita harus jaga. Solusinya apa? Saya katakan herbal adalah solusi. Saya dari Farmasi Barat itu berbicara banyak tentang farmasi, tetapi saya telah menggeluti herbal itu sudah cukup lama. Jadi kenapa saya menggeluti itu? Itu ada satu dasar, herbal itu sangat menolong dan sangat aman untuk tubuh kita, untuk menjaga kesehatan. Virus tidak ada sekarang. Saya di dalam keseharian saya untuk pasien-pasien yang datang ke saya dengan herbal itu sangat bagus sekali hasilnya. Bahkan penyakit-penyakit itu sekarang banyak yang tidak bisa diselesaikan dengan obat-obat farmasi saja. Ya, jadi kalau kita lihat hasil yang seperti tadi saya sebutkan, itu satu formula yang bisa memberikan hasil yang sangat bagus sampai 98,5% itu adalah herbal. Ketika dia tidak diberikan herbal ini, itu hasilnya cuma 60-70%. Ya, banyak penyakit-penyakit yang kadang-kadang tidak bisa sepenuhnya diatasi dengan obat-obat farmasi. Mungkin kita sekarang familiar dengan kata-kata, oh saya sudah periksa MRI, saya periksa CT scan, tidak ditemukan penyakitnya. Apakah orang ini tidak ada penyakitnya? Tetap dia merasa keluhannya. Oh saya merasa pusing dan lain sebagainya. Kenapa itu ada? Berarti ada penyebabnya. Ya, itu artinya sistem-sistem itu harus bekerja sama. Ya, herbal itu sebenarnya nutrisi. Herbal itu obat yang aman secara empiris.
dan itu sudah dibuktikan sekian ribu tahun. Ya, memang tidak diuji secara klinis, karena kalau klinis itu adalah obat farmasi. Ya, jadi penting sekali herbal itu menjadi satu pola hidup kita. Seperti jamu di Indonesia, itu sebenarnya bukan satu obat yang menakutkan, itu adalah suatu hasil karya budaya, mahakarya budaya. Seorang teman saya yang cukup terkenal itu dia katakan itu adalah mahakarya budaya. Itu sudah ada berapa ratus tahun di zaman Majapahit di abad ke-12 dan lain sebagainya. Itu sudah ada di Borobudur, itu sudah menggambarkan bagaimana orang minum jamu. Ya, itu artinya jamu sampai hari ini tidak ada hal yang menakutkan, apalagi membahayakan. Yang membahayakan jamu itu sebenarnya ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab memasukkan bahan kimia obat. Hari-hari ini Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan itu memerangi itu, ya, supaya herbal itu benar-benar murni, yang benar itu sampai kepada masyarakat, ya. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan, back to nature. Kenapa kita harus kembali ke alam? Karena dengan hidup sehat, pola hidup sehat, minum jamu, kita akan sehat. Ya, kita akan beralih ke slide berikutnya, yang keempat. Sudah kelihatan? Karena saya nggak kelihatan di sini. Ya. Silakan Pak Er. Saya di dalam sehari-hari sebagai pengobat, ya. Jadi karena saya dari kedokteran timur, saya belajar kedokteran oriental, jadi berbeda dengan kedokteran modern. Ya, kalau di kedokteran modern itu praktisinya bekerja di rumah sakit. Saya bekerja di rumah sehat. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar. Jadi saya bekerja di rumah sehat. Saya praktisi kedokteran timur oriental, bekerja di rumah sehat. Jadi saya harap orang sakit yang datang ke rumah sehat, dia akan pulang dengan sehat. Orang sehat datang ke rumah sehat, dia akan pulang lebih sehat lagi. Ya, apa yang saya berikan adalah herbal. Murni di dalam pelayanan saya adalah herbal. Saya memberikan herbal karena saya mempercayai bahwa itu yang terbaik, yang bisa familiar dengan tubuh manusia. Saya cukup lama di farmasi, jadi saya tahu di mana kelebihan dan kekurangannya. Ya. Nah, di dalam pemilihan herbal, saya memberikan satu kategori beberapa persyaratan seperti yang kita lihat, itu harus efisien. Ya, dan harus kita memberikan obat itu yang banyak dan lain, sangat tidak efisien. Ya, jadi yang penting kita melihat bentuk sediaan itu yang sesuai. Ya, jadi kita tidak perlu memberikan banyak sediaan-sediaan itu tidak efisien. Ya, jadi kita mencari satu efisiensi apa yang tepat kita berikan sesuai hasil diagnosa. Ya, dan di dalam praktek saya yang saya berikan itu kebanyakan herbal yang bentuk ekstrak larut di dalam cairan. Ya, jadi ini satu keunggulan. Kenapa saya menggunakan ekstrak yang larut di dalam cairan? Nah, itu penyerapan yang bagus itu adalah cairan. Beda dengan tablet dan kapsul, itu dia butuh penghancuran, dia butuh enzim untuk melarutkan dan lain sebagainya. Jadi larutan ekstrak itu sangat efektif dan itu sudah saya pakai di dalam praktek saya sehari-hari dan hasilnya sangat bagus sekali. Ya. Nah, efisiensi itu juga berbicara tentang dosis. Kita harus memberikan dosis yang tepat. Kalau kita menggunakan ekstrak, kita tidak perlu banyak-banyak dosisnya. Ya, mungkin 500 gram atau 250 gram sehari sekali. Tetapi kalau kita tidak tepat komposisinya, itu mungkin membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai satu efektivitas. Ya, jadi supaya efisien, penting kita melihat
tidak perlu banyak-banyak produknya. Ya, cukup satu dan itu betul-betul efisien. Yang kedua, satu produk herbal itu harus efektif. Ya, kenapa? Di dalam tingkat efektifnya satu obat, itu perlu bagaimana satu obat itu sampai di mana tempat dia bekerja. Saya sebagai orang farmasi banyak di dalam penelitian saya untuk obat-obatan yang efektif itu dia itu harus bisa masuk ke dalam tempat kerjanya. Ya, jadi bagaimana dia efektif, efisien masuk sampai di dalam tempat kerjanya. Itu baru dia bisa bereaksi. Karena tidak semua obat itu dia punya sasaran sama. Ya, nah itu di dalam teknologi seperti kita memperkecil ukuran produk, itu nanti di belakang saya akan jelaskan bagaimana teknologi farmasi yang ada di PT Herbacor. Kenapa dia... Ya. Pak Irwanto, Ya. 5 menit lagi bisa ya, Pak? Bisa. Ya, Mungkin. saya tinggal sedikit. Baik. Jadi efektif, bagaimana dia bisa masuk ke dalam site of action. Ya, kemudian kita akan berbicara obat herbal itu yang aman seperti apa. Dia tidak mengandung bahan obat yang terlarang, yang tadi saya sebutkan BKO itu. Jadi yang sudah memenuhi syarat dari BPOM. Ya, kemudian simplicia yang dipakai itu harus yang diizinkan dan mempunyai batas maksimum sesuai dosis. Ya, karena ada simplicia yang sekarang dimasukkan di dalam daftar larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya. Jadi kita tidak menggunakan itu. Kemudian bahan baku kombinasi yang non empiris, mungkin yang tidak mempunyai sejarah empiris, kita harus punya data toksisitas, data keracunan, bagaimana dosis yang dipakai itu sampai berapa dia meracuni manusia, ya. Kemudian kita juga menggunakan referensi-referensi ilmiah yang diakui seperti Farmakope Herbal Indonesia, Materia Medica Indonesia, kemudian standar farmakope negara-negara lain, itu menjadi satu dasar saya memilih obat-obat herbal untuk pasien-pasien saya. Jadi, dan itu sangat efektif sekali. Kemudian yang terakhir, harus kita bersifat rasional. Harganya terjangkau. Kadang-kadang kita membeli satu obat, itu harganya tidak sesuai. Ya, terlalu mahal. Butuh rasional dan mudah didapat. Ya. Kemudian yang kelima, slide yang berikutnya, saya akan berbicara sekilas bahwa PT Herbacor itu sebagai produsen industri ekstrak bahan alam. Di tempat ini, diekstraksi bahan alam dengan teknologi yang sudah maju. Bagaimana mendapatkan seperti yang saya jabarkan di atas sebelumnya, itu sangat efektif sekali. Ternyata bahan-bahan itu sebenarnya ada yang tidak tahan panas. Berapa banyak kadang-kadang kita memanaskan satu sistem penyarian, itu telah hilang zat-zat berkhasiat yang bersifat tidak tahan panas. Belum lagi perbedaan penyarinya, zat ekstraksinya tidak maksimal untuk menarik. Ya, di PT Herbacor ini dengan teknologi yang ada itu sudah sangat bagus sekali. Ya, kemudian ada produsen sebagai industri obat tradisional. Ya, nah PT Herbacor ini sudah memenuhi syarat CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Itu sudah dijelaskan bagaimana sangat rinci sekali, ya, sangat sulit. Itu sudah berbicara tentang bagaimana personalianya, bangunannya, persyaratan peralatan, sanitasi, kebersihan, pengolahan, pengemasan, kemudian inspeksi diri, dokumentasi, itu semua sudah dilakukan dengan sangat seksama untuk mendapatkan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Demikian juga teknologi-teknologi yang nanti sebentar lagi kita akan lihat di video berikutnya. Kemudian sumber daya manusia di PT Herbacor, tenaganya sudah cukup pengalaman dari apoteker-apotekernya rata-rata sudah
pengalaman di atas 10, 20, 30, 40 tahun. Ya, dari segi pendidikan, dari tingkat doktorat juga ada bergabung di perusahaan ini. Ya, jadi perusahaan ini cukup memberikan satu herbal yang bermutu. Mungkin kita bisa lihat di video berikut ini, bisa dibantu. Bisa, Mbak? Bisa, Kak Rudi? Saya kok tidak kelihatan. Halo, admin, nggak ada suaranya ini, admin. Videonya? Videonya udah jalan, tetapi mohon maaf suaranya masih tersembunyi. Halo, admin. Saya kok tidak melihat ya videonya. Ya. Halo. Ini teknologi ekstraksi. Ini hasil ekstrak yang kita dapatkan dan ini adalah sertifikat yang diberikan di dalam cara pembuatan obat tradisional yang baik. Ya, ini beberapa contoh produk kita. Nah, ini mesin-mesin pengemasan yang sudah sangat canggih sekali secara otomatis di dalam pengemasannya. Ya. Di ruang ini sudah diatur sedemikian rupa. Ya. Ya, ini salah satu produk dari industri obat tradisional. Ini produk salep. Ya, mungkin ini slide berikutnya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Mungkin ini mungkin waktunya terlalu singkat, jadi mungkin kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan bisa menghubungi saya atau ada Pak Edward yang sebagai marketing juga bisa diikuti. Ya. Saya kembalikan kepada Pak Rudi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hermanto. Terima kasih banyak. Sebagai praktisi medical herbalist sudah membuka wawasan kita betapa dalam tanda petik hebatnya produk-produk herbal. Pak Her, kalau boleh 2 menit saja, saya ingin menggarisbawahi. Tadi saya tertarik banget ketika Bapak mengatakan banyak penyakit tidak bisa selesai dengan obat farmasi dan itu butuh herbal. Penjelasannya gimana, Pak? Ya. Menarik ini, Pak. Ya. Tentu menjadi trigger untuk orang-orang lebih mengembangkan herbal begitu. Ya. Silakan, Pak Her. Itu biasanya berhubungan dengan penyakit-penyakit yang seperti autoimun. Ya, itu kan autoimun itu kan dari imunitas tubuh. Ya. Nah, itu kalau di dalam kedokteran modern itu hanya diberikan apa keluhan yang timbul. Imunitas itu kan bisa terjadi seperti orang masalah tulang, rheumatoid arthritis, bisa lupus, bisa hanya psoriasis di dalam kulit-kulit dan lain sebagainya. Ya, nah itu kalau di dalam kedokteran modern dia menyelesaikan bagaimana akibat yang timbul dengan steroid dan lain sebagainya. Nah, tetapi di dalam herbal itu kita memberikan satu perbaikan di dalam sistem imunnya. Ya, bagaimana konsep di dalam sel itu diperbaiki. Bagaimana cara replikasi genetika yang mengakibatkan satu pengeluaran neurotransmitter yang salah. Ya, nah ternyata herbal itu bisa dipilih untuk obat-obatan seperti ini. Ya,
Oke, Itu yang akan baik, meningkatkan daya tahan tubuhnya. Ya, itu baik. mungkin ada penjelasan yang jauh nanti Oke, kalau ya, memang suatu saat. memang ya kita harus berbagi waktu ini, Pak. Tapi terima kasih banyak sudah membuka wawasan yang luar biasa di webinar kita siang hari ini. Terima kasih Pak Ayer. Nanti kita akan ngobrol lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan silakan untuk yang ingin bertanya boleh untuk mengajukan pertanyaan ya dengan formatnya. Saya dibantu Pak Edward. Ini silakan sebutkan nama Anda, kemudian perusahaan Anda, dan apa yang Anda tanyakan. Baik, Bapak Ibu, peserta webinar peluang besar bisnis olahan herbal inovatif di era pandemi, rasanya kurang afdol kalau kemudian tadi dari pakarnya kita sudah mendapatkan kejelasan. Sekarang kita akan lebih dekatkan lagi supaya peluang besar ini lebih ada, bukan hanya di angan-angan Bapak Ibu, tetapi menjadi sebuah keinginan besar untuk merealisasikannya. Saya menyapa Ivana Setiawan. Ivana, apa kabar? Ya, halo, baik. Gimana kabarnya, Pak? Baik, sehat ya, salam sehat ya, Sehat, salam sehat. sehat. Baik, Ivana Setiawan ini Bapak Ibu, selain beliau adalah pemilik dari Sweet Outreach Patisserie, beliau juga seorang chef pastinya ya, dan menjadi dosen pengajar juga di Universitas Ciputra. Silakan Ivana, apa testimoni yang bisa di-share supaya kemudian bisa menjadi inspirasi yang luar biasa untuk kita semua siang hari ini? Silakan. Oke, pertama saya pengenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Ivana Setiawan. Saya belajar di Melbourne untuk pastry, dan saya bekerja di beberapa cafe dan kitchen selama saya kuliah di sana. Dan saya memulai Sweets Outreach ini, Sweets Outreach ini adalah online bisnis di bidang pastry, dan saya memulainya di tahun 2013. Memulainya di cakes dulu, jadi cakes, terus lama-lama saya bergerak di bidang engagement dan wedding, dan saya juga ada pengajaran untuk hotel atau restoran, plus saya juga ada private class untuk individu, untuk anak-anak ataupun untuk orang dewasa. Tapi ya selama COVID ini berhenti dulu, saya nggak berani. Nah, apa yang saya unggulkan dari bisnis saya ini adalah inovasi dan kecepatan di servis saya. Jadi dua itu yang ngomongnya saya junjung tinggi gitu ya, inovasi dan kecepatan di servis. Oke, itu sedikit tentang saya dan pekerjaan saya. Selanjutnya kalau mau pengen tahu bisa dicek di Instagram atau website. Nanti mungkin bisa tolong dikasih info di sini ya. Oke. Boleh langsung sebutkan saja Instagramnya apa? Instagramnya ada di sweets_o_treats. Itu mungkin nanti bisa tolong diketikkan di sini aja. Jadi biar Oke. Baik. Ya, biar nggak salah ya. Oke, lanjut. Oke, terus ini akan membicarakan sedikit tentang pengolahan kreatif untuk generasi milenial. Nah, di sini tuh jadi bakal ada dua segmen kalau saya mau ngomong, itu antara kita tuh mau ngejual bahan ini atau memproses bahan-bahan dari Herbastory ini untuk dijual atau untuk dikonsumsi sendiri. Nah, nanti kalau misalkan ada yang tanya bisa langsung di chat di sini ya. Jadi saya bakal ngomongnya tuh in between lah ya. Jadi kayak saya sebagian ngomong yang bagian diproses untuk dijual dan yang diproses untuk dimakan sendiri. Nah, untuk generasi milenial ini pasti kita kan anak muda pasti kepengennya ngomongnya instan ya. Semua tuh maunya instan, yang cepat pokoknya. Makan instan, apa mau cari pacar pun juga instan, semuanya instan kalau bisa. Nah, selain instan itu, dengan adanya COVID, menurut saya itu orang-orang mulai melirik ke healthy. Jadi anak-anak milenial ini mulai ingin instan, but still healthy. Nah, waktu si Pak Edward ini mengenalkan Herbastory ke saya langsung mikir, wow, this is a good thing gitu. Ini a good innovation karena ini barang yang it's a dried herbs. Saya ngomongnya herbal tuh herbs ya. Dried herbs, bahan herbal yang udah dikeringin, yang bisa dipakai anytime, is instant, dan ketahanannya pun bisa lama, terus
diaplikasikannya pun juga di semua, hampir di semua produk bisa. Misalkan kayak saya, pasti saya kan baking ya, setiap hari pasti saya baking. Nah, itu penggunaan si Herbastory ini sangat-sangat apa ya, menolong gitu. Selain di baking untuk penjualan, saya juga menggunakan si Herbastory ini sendiri untuk konsumsi pribadi. Misalkan kayak saya bikin smoothie di pagi hari, terus kayak misalkan saya nge-juice, penggunaan Herbastory ini sangat gampang karena tinggal dimasukin ke dalam apapun yang saya mau atau apapun yang saya konsumsi, itu saya sudah mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak daripada penggilingan konvensional. Yang dimaksud penggilingan konvensional itu, kalau kalian pernah tahu yang di supermarket kayak ground cinnamon atau kayak ground ginger, nah itu yang dikatakan sebagai gilingan konvensional. Sedangkan yang di Herbastory ini adalah ekstrak. Nah, yang membuat mereka berbeda itu penggilingan ini prosesnya, saya ngomongnya agak ini ya, agak saya percepat ya biar waktunya nggak habis. Penggilingan ini prosesnya dari fresh herbs itu dikeringin terus langsung ditumbuk. Nah, sedangkan kalau ekstrak itu dari fresh herbs dikeringin terus mereka masih dikasih ada proses untuk dengan campuran pelarut untuk mengambil hanya zat-zat yang aktifnya saja, yang bagusnya aja. Jadi dia untuk kalau gilingan yang konvensional, bahan-bahan yang ditumbuk itu kan berarti ngomongnya semacam gini, mangga, let's say mangga, jadi buah mangga, kalau dengan gilingan konvensional, yang ditumbuk itu the whole thing-nya, dari kulitnya, dari buahnya, dan bijinya, itu ketumbuk semua. Nah, kita kan nggak perlu ya untuk mengkonsumsi kulitnya dan bijinya, kita kan cuma perlu buahnya aja. Nah, kalau proses ekstraksi itu, dia cuma ngambil buahnya aja. Nah, si kulit dan si bijinya yang nggak penting, itu dibuang sama mereka. Jadi kayak kita nggak perlu pembahasan, kita nggak perlu barang-barang yang nggak guna, kita cukup ambil yang barang-barang yang penting. Oke, terus tadi saya bilang itu ya. Terus untuk kenapa saya lebih memilih ekstrak daripada yang biasa? Ini kayak saya kan mau jadi pembicara karena juga saya udah menggunakan Herbastory ini beberapa saat ya. Jadi karena udah dikenalin sama Herbastory, udah lumayan suka. Terus produk terkait herbs di Sweet Concrete saya semua ganti ke si Herbastory ini karena selain penggunaan. Ya, gimana lebih jelasnya sudah berapa lama Anda mulai menggunakan Herbastory? Berapa bulan terakhir ini sejak dikenalin sama si Bapak Edward ini saya udah lumayan. Pertama saya 1 bulan pertama saya penggunaan konsumsi sendiri. Pasti saya coba sendiri. Nah, produk yang saya jual saya coba sendiri. Kalau memang saya mau pakai dan saya merasa ini enak dan useful, saya pasti menggunakan itu untuk dijual. Karena saya konsumen Anda sudah ada yang memberikan testimoni begitu ketika kok sekarang jadi lebih enak ya, kok sekarang jadi lebih apa ya, gimana Ivana? Kalau untuk testimoni enak, ya Bapak ngomongnya sama ownernya, jadi pasti ngomongnya banyak yang ngomong lebih enak. Loh, ini mewakili konsumen maksud saya, nggak boleh bohong loh ya, nanti dosa kalau bohong. Ya, oke, terus lanjut, enak ya. Tapi kemudian apa ya, insight apa yang kemudian konsumen Anda, mungkin mereka tidak tahu bahwa Anda sudah beralih ke herbal ekstrak tadi itu ya. Tetapi kemudian mereka mau, loh kok sekarang jadi beda ya, kok lebih oke, apa yang bisa di-share? Jadi gini, saya kan orangnya suka inovasi ya. Jadi waktu terakhir ini, berapa bulan terakhir nih, saya memang ada inovasi terbaru, itu cookies untuk ibu hamil. Nah, terus si Edward ini pengenalan ke saya untuk beberapa dried herbs yang bisa saya research ya. Terus saya tahu beberapa herbsnya yang di Herbastory ini bisa digunain untuk cookies ibu hamil. Nah, sebelum saya distribute atau sebelum saya jual ini, saya tuh melakukan research dulu. Beberapa teman saya belum menikah dan saya belum punya anak. Terus saya ngadain research ke teman-teman saya yang udah punya anak dan dia lagi menyusui. Saya tanya, mau nggak kamu coba produk saya? Dia oke.
Dan apparently dia ngomong sih kalau misalkan dengan menggunakan ini asinya dia nambah. Jadi nggak cuma cookies, saya juga ada produk lain seperti nut butters. Itu selai kacang alami. Jadi benar-benar dari kacang saya olah jadi selai. Itu saya bikin khusus untuk ibu hamil. Itu juga bisa di-dilute yang bisa diminum. Jadi semacam kayak plant-based milk, susu yang terbuat dari tanaman. Nah, setelah itu ada cookies. Kalau Ivana sendiri sebagai produsen, apa yang melatar belakangi keputusan Anda untuk beralih ke produk-produk yang herbal itu? Nah, itu ini ada, saya sudah list, takutnya saya grogi. Pertama itu yang ini ya, untuk in term of rasa, yang pasti kalau ekstrak jauh lebih keluar. Nah, kedua, dari segi warnanya aja udah sangat-sangat jauh lebih better ya, cerah banget. Kalau dibandingin sama yang konvensional tuh tempat si Herbastory dia jauh lebih cerah, warnanya nyenengin ya ngomongnya ya. Terus in term of kualitas, yang pasti dia lebih stabil. Jadi dibandingin sama brand-brand yang lain, brand A sama brand B dibanding sama Herbastory ini kayak jauh lebih stabil. Karena kan itu yang diambil hanya zat aktifnya aja kan. Saya melihat di chat sudah cukup banyak. Ivana cukup? Atau masih ada yang ingin disampaikan? Mungkin kayak. Silakan. Di tempat ini Herbastory itu nggak ada endapannya. Jadi kalau misalkan kalian yang suka atau baking atau apa untuk kayak minum jus atau sesuatu yang kalian tidak mau ada endapannya, itu it's good kalau penggunaan ekstrak ini diaplikasikan dibanding sama yang biasanya, karena yang biasanya tuh bakal ada endapannya di bagian bawah. Dan itu in term of ketahanan, saya tahu ekstrak itu jauh lebih tahan lama dibanding sama yang biasa, karena dia ini ya untuk prosesnya tuh better sih menurutku. Iya. Itu aja dari saya. Thank you Ivana. Ya, jadi Bapak Ibu, Anda sudah mendengar sendiri dari praktisinya, dari pelakunya, aku dalam tanda petik positif ya. Betapa sangat pas peluang besar bisnis olahan herbal inovatif di era pandemi, tema webinar kita. Dan dari tadi Ivana sudah menyebut-nyebut Herbastory. Saya percaya sudah banyak di antara Anda yang tahu, tetapi tidak afdol kalau saya tidak mengundang Mas Edward Setia Dharma karena beliau masih muda. Saya panggilnya Mas saja supaya lebih akrab, selaku Marketing Manager dari PT Herbacor. Silakan, Mas Edward. Ya, terima kasih Pak Rudi. Saya coba share screen sekilas ya untuk muncul ya? Muncul ya. Jadi perkenalkan, saya dari Herbacor. Herbacor adalah pabrik herbal dengan sertifikasi CPOTD dan IEBA. Jadi kita memang qualified untuk memproduksi bahan-bahan alam dalam bentuk ekstrak maupun lain-lain seperti kapsul dan cara obat luar dan sebagainya. Jadi kami sangat terbuka untuk kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian dalam berbagai bentuk, ya. Apakah dalam bentuk misalnya ada yang tertarik menjadi reseller, apakah reseller salah satu brand kami ada banyak brand, walaupun saat ini yang kami sampaikan, yang kita tekankan adalah Herbastory, karena Herbastory sebagai ekstrak sangat fleksibel ya untuk diolah lebih lanjut. Barangkali Bapak Ibu ada dari berbagai perusahaan tertarik untuk kerjasama mengolah bahan ekstrak herbal ini menjadi produk lebih lanjut, seperti kalau Ivana di Swiss Outreach menjadi produk-produk baked goods atau produk-produk seperti cake, cookies dan sebagainya. Bisa jadi kita bisa kolaborasi seperti itu, atau misalnya tertarik menjadi reseller, kita juga sangat welcome. Atau kerjasama misalnya Bapak Ibu ada ide brand tertentu mau keluar di tempat kami juga qualified dan kami juga welcome untuk kerjasama tersebut. Untuk lebih mudahnya kita tektokan follow up setelah webinar ini, saya akan share form di chat ya. Form itu nanti itu Google Form, nanti bisa diisi dan kita bisa follow up bahkan setelah webinar ini selesai. Nah, sekilas saya mau sampaikan
tentang herbal story yang beberapa kali disampaikan tadi. Herbal story itu adalah ekstrak macam-macam bahan alam. Jadi ada sekarang kita ada sekitar 10 ya, 10 bahan alam yang kita sudah siapkan dalam bentuk ekstrak secara B2C. Jadi ini produk Herbal Story ini memang kita tujukan ke konsumen akhir. Nah, selain Herbal Story ini, sebenarnya kita juga bisa memproduksi ekstrak-ekstrak lain, bahan-bahan alam lainnya. Nah, ini saya hanya tampilkan secara sekilas. Kita ada banyak, ginger, jahe, pegagan, daun katuk, yang bagus sekali untuk meningkatkan ASI untuk ibu yang menyusui, kencur, kelor yang juga sekarang lagi sangat sedang ngetren ya di pasaran, secara marketnya meningkat terus karena tinggi nutrisinya. Temu putih yang memang terbukti ampuh untuk membantu sistem imun terutama di pasien kanker, dan ini sudah di ACC oleh BPOM dan kunyit juga. Nah, selain ini kita ada bahan-bahan lain yang kita ada di line up kita, dan again kita sangat terbuka untuk kerjasama. Nah, saya akan share formnya. Suara saya tidak ada. Suara saya muncul kan? Muncul. Ya. Jadi saya terbuka untuk kerjasama, dan untuk bagian saya cut saja di sini karena sudah banyak sekali pertanyaan ini untuk bisa disampaikan ke pembicara-pembicara yang bersangkutan. Ya. Taruh formnya di chat. Oke, baik. Terima kasih Mas Edward, marketing manager dari PT Herbacor dengan Herbal Story-nya yang wow, keren ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih sudah menyampaikan pertanyaan. Saya mau gerak cepat saja. Dari ini tadi di menit ke-27 sudah ada yang menanyakan dari Meta Day. Terima kasih. Apakah ada obat herbal yang aman untuk pelangsingan tanpa merusak ginjal? Dan bisa dibeli di mana? Saya nggak tahu apakah mungkin kalau yang namanya dan bisa beli di mana nanti silahkan untuk chat pribadi dengan Pak Hermanto. Tapi saya ke Pak Hermanto. Ada obat herbal yang aman untuk pelangsingan, Pak Her? Pak Her? Halo? Ya, belum. Suaranya belum. Pak Her? Suaranya harus dibuka. Oke, Pak Her? Ya. Apa ada obat herbal yang aman untuk pelangsingan? Dijawab singkat saja, Pak. Ada. Ya. Itu ada ya? Ada. Jadi nanti bisa dicek produksi dari salah satu bagian dari PT Herbacor. Oke. Baik, ya. Pak Her, kalau boleh tahu nomor teleponnya berapa, Pak? Mungkin Mbak Meta langsung mencatat sekarang atau Ibu Meta langsung mencatat sekarang berapa nomor telepon kalau ingin? Sudah. Tadi sudah ada di chat. Nanti saya chat di chat. Ya. Oh sudah ya? Ya, Oke, baik. Ya. Thank you. Yuk. Kemudian saya menyapa Sri Variani. Halo Ibu, apakah ada herbal untuk penderita diabetes yang tidak merusak ginjal sebagai pengganti obat yang harus diminum secara rutin? Ke Pak Hermanto lagi nih. Silakan Pak Her. Ya, sebenarnya ada. Jadi kita harus perlu diagnosa dulu bahwa dia jenis apa yang pertama. Tipe 1 atau tipe 2. Kemudian di dalam kedokteran timur tidak hanya 2. Kemudian dia jenisnya apa. Dia mengganggu di organ apa. Nah, itu semua ada obatnya secara herbal. Ya mungkin perlu kita cek diagnosa dengan tepat, baru kita memberikan herbal yang tepat. Ya. Berarti memang harus tetap diawali dengan diagnosa ya Pak Her ya? Ya, kunci utama adalah diagnosa, bukan mencari obat dulu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Her. Kemudian
saya ke pertanyaan selanjutnya. Bentar. Dari Muhammad Iqbal. Peluang bisnis Herbacor dengan metode konvensional bagaimana? Mungkin ke Mas Edward ini. Maksudnya metode konvensional bagaimana ya? Iya, ini. Peluang bisnis Herbacor dengan metode konvensional bagaimana? Mungkin bisa dijawab. Mungkin saya karena kita perlu lebih spesifik ya. Silakan Pak Iqbal. Pak Muhammad Iqbal. Bisa mengisi form peluang kerjasama yang saya sudah share di chat ya. Jadi bisa berarti taruh kontak dan pertanyaannya di situ. Oke. Kita segera follow up. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian Andri Mulyadi. Pak Andri Mulyadi, apakah ada herbal yang telah terbukti efektif untuk membersihkan darah kotor tanpa efek samping, seperti ketergantungan pada obat herbal dan lain-lain? Jika ada, bisa disebutkan produknya. Nah, kalau yang ini minta disebutkan produknya. Pak Her, kalau misalnya berkenan menyebut produk, boleh? Monggo, silakan. Ya, boleh disebutkan. Boleh, boleh. Ada produk yang namanya Capsida. Itu sudah cukup bagus. Punya Herbacor sendiri ya, Pak ya? Ya, itu sudah sangat aman dan cukup bagus hasilnya. Oke. Ya. Home peluang kerjasama? Ya. Oh, oke, sorry. Ya, baik. Kita sudah harus closing, tetapi ini ada beberapa pertanyaan yang mana yang lebih baik dengan proses pemanasan atau osmosis untuk mengekstrak bahan herbal, Pak Hermanto? Ya, bagaimana? Manakah yang lebih baik dengan proses pemanasan atau osmosis untuk mengekstrak bahan herbal? Mungkin bisa dijawab singkat juga. Dengar, ya, Pak? Kita tidak melakukan kedua cara tersebut. Itu adalah cara-cara lama yang sudah ditinggalkan dan tidak punya efektivitas yang tinggi. Ya, Pemanasan itu mengganggu bahan aktif. Osmosis itu tidak sempurna karena perpindahan dari medium cair dan pekat melalui satu membran tidak efektif. Tidak menggunakan kedua cara tersebut, tapi kami menggunakan cara-cara teknologi yang baru, tidak menggunakan pemanasan tinggi, dan cara penyarian yang lebih efisien dan efektif. Jadi semua sari itu hampir tersari semua. Karena kalau kita menggunakan alkohol air saja dengan cara-cara lama, itu tersarinya hanya sedikit. Karena tidak semua zat aktif itu bisa larut di kedua pelarut, tetapi ada sisi-sisi yang perlu kita gunakan pelarut khusus. Ya. Jadi intinya sistemnya bukan pemanasan, karena pemanasan merusak bahan aktif. Ya. Oke. Ya, baik. Saya boleh lanjut ini ya? Masih ada waktu barangkali ya, mudah-mudahan masih lah ya. Saya mau cepat. Mohon maaf Pak Rudi, waktunya sudah habis. Oh, sudah habis ya? Oke. Kita harus closing ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya, baik yang berkaitan langsung dengan Herbacor atau mungkin dengan tidak berkaitan langsung, tapi berkaitan dengan webinar, silahkan kunjungi form ini ya, link yang saya sudah share, form peluang kerjasama Herbacor. Itu bisa kita juga menampung dan follow up pertanyaan-pertanyaan lain yang belum sempat kita jawab di sini. Ya. Oke, baik. Karena memang ada beberapa pertanyaan tadi untuk Mas Edward dan sudah dijawab oleh beliau. Sekali lagi sudah di kolom chat itu form peluang kerjasama Herbacor itu yang bisa saya sampaikan sebagai bagian akhir. Terima kasih banyak untuk para pembicara, Mas Edward Setia Dharma, Marketing Manager PT Herbacor, Ivana Setiawan, pemilik Sweet Outreach. Terima kasih banyak, Ivana, sukses, salam sehat ya. Juga Pak Hermanto, Pak Hermanto, salam sehat, sukses selalu. Oh, sudah terputus semuanya. Oke, baik. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Selamat siang.